Halo anak-anak, semoga semuanya sehat ya. Miss Wit hari ini untuk membahas latihan soal persiapan ujian sekolah itu anak-anak ya. Jadi Miss Wit mengirimkan rekaman penjelasan untuk anak-anak tonton nanti di rumah sambil mengerjakan latihan soal ya anak-anak ya. Nah untuk hari ini Miss Wit akan membahas tentang himpunan. Jadi mungkin himpunannya Miss Wit akan bagi menjadi 2 sesi, 2 video gitu anak-anak ya, supaya anak-anak lebih mudah mencari dan tidak besar filenya ya. Oke, mari kita share screen. Nah, anak-anak bisa lihat ya untuk soal nomor 1. Nomor 1 ya. Hijau. Diketahui himpunan K, nah anak-anak ingat waktu kelas 7 kita sudah diberitahu bahwa himpunan itu memiliki tata tertib anak-anak ya. Jadi huruf nama himpunan harus disimbolkan dengan huruf kapital. Ini K, ini nama himpunannya ya. Lalu ditulis di sebelahnya sama dengan, kemudian ada kurung kurawal ya. Kalau ini bacanya, nah ini artinya kalau ada tanda kurang sama dengan ini artinya dari 1 sampai dengan 11 gitu artinya. X berada di antara 1 sampai dengan 11 gitu artinya ya. X berada di antara 1 sampai 11. Nah, karena dia ada tanda sama dengan di bawah. Nah, tanda pertidaksamaannya ini artinya 11 juga ikut masuk ya. Kalau ini tidak ikut dia, tidak ada tanda sama dengan, berarti satunya tidak ikut. 1 tidak ikut. Nah, 11-nya ikut gitu ya. Sekarang kita tuliskan anggotanya. Nah, yang ditanya banyak himpunan bagian dari himpunan K yang mempunyai 3 anggota. Ya, oke, itu yang ditanya. Sekarang anak-anak list dulu anggotanya apa saja K itu. Oke, kita tulis K sama dengan kurung kurawal bilangan ganjil. Jadi K, himpunan K anggotanya X, di mana X berada di antara 1 sampai dengan 11, dan X adalah bilangan ganjil. Jadi bilangan ganjil, tapi satunya nggak boleh ikut, karena nggak ada tanda sama dengan anak-anak. Sehingga kita mulai dari 3, terus 5, terus 7, 9, 11 dia ikut karena ada tanda sama dengan. Ya, itu harus diperhatikan dulu. Yang mempunyai banyak himpunan bagian dari K yang mempunyai 3 anggota. Jadi anak-anak ya, kalau dia himpunan bagian saja pertanyaannya, rumusnya adalah nih, banyaknya anggota K ya dipangkatkan dengan 2 dipangkatkan dengan banyaknya anggota K. Kalau ini rumusnya ini ya 2 pangkat N. Nah, ini NK itu berapa anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti anggota dari K banyaknya ada 5. Ini banyak anggota K gitu ya. Mungkin anak-anak sudah pada lupa itu ya. Nah, ini banyak anggota K, ada 5 ya. Ini harus kita cari dulu banyak anggota. Kalau dia cuma ditanya himpunan bagian, jawabannya tinggal 2 pangkat 5. Tapi sekarang kita berbeda, yang ditanya mempunyai 3 anggota. Ya, kalau ditanya mempunyai 3 anggota, anak-anak gunakan segitiga Pascal. Ya, segitiga Pascal. Tapi dengan catatan harus tahu dulu jumlahnya, banyak anggotanya K ini harus tahu dulu. Ada 5, oh oke ada 5, berarti kita segitiga Pascalnya tingkat sampai 5 gitu ya. 1, 1, 1. Ingat ya segitiga Pascal. 1, 2, 1. Kenapa bisa 2? Oh 1 tambah 1 jadi 2 gitu anak-anak ya. Terus 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, di sini juga 1. Nah, 1
1, di sini 4, 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, di sini 1. Lagi, Miss, lagi, karena anggota banyaknya 5, ini baru sampai 4. Ini baru sampai 4 ya, di sini baru 4. Lagi sekarang. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Baru kita berhenti. Ya, jadi ini lihat banyak anggotanya, inilah kata kuncinya. Nih, tuh, ya, 5. Sehingga kita harus berhenti di angka yang ada 5-nya ini. Nih, kita berhenti. Ini yang kita perhatikan ya, 1, 2, 3. Nah, gitu. Ini yang dicari. Ya, jadi kita berhenti di angka 5. Sekarang perhatikan baik-baik anak-anak, ini adalah banyak anggota himpunan kosong. Ya, jadi himpunan bagian yang merupakan himpunan kosong. Ini simbolnya. Himpunan kosong. Himpunan kosong. Jadi setiap himpunan pasti mengandung himpunan kosong sebagai himpunan bagian. Tuh ya. Kalau 5, yang memiliki 1 anggota. Jadi ini himpunan bagian nih dengan 1 anggota. 1 anggota tuh artinya gini anak-anak. Oke. Ini kan himpunan bagian. Ini ada himpunan, sorry, bukan himpunan bagian. Ini himpunan. Nah, sekarang kita akan membuat dia menjadi himpunan bagian. Anggotanya mungkin, yang 1 anggota, ini berarti ada 3 saja, terus ada 5 saja, ada 7 saja, ada 9 saja, ada 11 saja. Itu himpunan bagian yang memiliki 1 anggota. Terus kalau yang 2 anggota, nah, ini 1 anggota. Kalau yang 2 anggota bagaimana, Miss? Berarti dia mungkin 3 dan 5. Oke, mungkin juga 3 dan 7. Terus ada 3 dan 9. Terus ada 3 dan 11. Nah, lagi juga masih ada 5 dan 7. 5 dan 9, 5 dan 11, dan seterusnya cari kalau masih ada. Terus ada lagi yang 3 anggota bagaimana, Miss? Nah, kalau 3 anggota berarti dia 3, 5, 7. Terus bisa juga 5, 7, 9, dan seterusnya. Ada berapa? Kalau kita hitung satu-satu anak-anak, lelah kepala Barbie. Betul? Habis waktunya. Maka kita gunakan segitiga Pascal gitu ceritanya ya. Nah, ini kalau himpunan bagian dengan 1 anggota. Jadi dari kiri itu himpunan kosong, di sebelahnya dengan 1 anggota, ini 2 anggota, nah ini 2 anggota, yang ini 3 anggota, himpunan bagiannya, yang ini 4 anggota, yang ini 5 anggota. Ya? Coba aja dicek 1 anggota, yang punya 1 anggota, oh ada 5. Yang punya 2 anggota, ada 10. Berarti ini kalau anak-anak cari nanti 10 dapat di sini. Ya, capek berpikir, ketemu jawabannya. Jadi yang mempunyai 3 anggota, oh jadi yang ditanya 3 anggota, berarti jawabannya adalah 10. Ini ya anak-anak ya, yang punya 3 anggota. Terus kalau anak-anak jumlahkan misalnya, ini udah ketemu jawabannya ya, kita udah ketemu jawabannya ini 10. Ini B ini jawabannya, B. Tuh, 10. Sekarang mesti kita cek, kita jumlahkan semua ke kanan. 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1 itu sama dengan berapa? 20, 30, 32 ya, 32. Nah, ini adalah total himpunan bagiannya.
Tuh. Atau boleh juga dengan cara rumus yang Buset tadi beritai, ya. 2 pangkat 5, 2 pangkat N, 2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 5, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Itu adalah 32 juga sama. Ya, 2 kali 2, 4, kali 2, 8, kali 2, 16, kali 2, 32. Ya, nah gitu anak-anak ya. Jadi dia kalau cuma ditanya banyak himpunan bagian, cukup 2 pangkat N saja. Tapi kalau yang ditanya memiliki berapa anggota, mesti anak-anak pakai segitiga Pascal dengan cara seperti ini ya. Mudah-mudahan sampai di sini anak-anak paham. Oke, kalau sudah, Musyid sudah ketemu jawabannya. Nanti di bawah masih ada lagi ya soal-soalnya yang seperti itu. Kita lanjut soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor 2. Diketahui himpunan semesta S adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 20. Jadi kalau kita ada soal seperti ini, jangan dulu, nggak usahlah baca soal sampai habis. Langsung aja gas. Gas S, kita tinggal tulis nih S. Set sama dengan huruf kurawal. Bilangan cacah kurang dari 20. Bilangan cacah itu berapa yang masuk? Itu bilangan cacah itu mulai dari bundul. Ya. 0, hilang S. 0, kurang dari 20, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, titik-titik, sampai kalau kurang dari berarti 20-nya nggak ikut, 19 saja. Nah, ya. Ingat, kurang dari 20. Berarti 19. Ini bahasanya hati-hati ini. 20-nya nggak ikut anak-anak ya. Langsung kita lanjut lagi. A. A adalah himpunan bilangan prima antara 3 dan 20. Nah, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan angka 1. Ya, kalau angka antara 3 dan 20, berarti 3 nggak ikut, 20 juga nggak ikut. Kita mulai dari 5. Nah, kenapa nggak 4, Miss? 4 itu bukan bilangan prima, karena 4 itu bisa terdiri dari 2 kali 2. Ya, bisa dibagi 2, 4 itu. Kalau bilangan prima hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri, contohnya 5. 5 kan nggak bisa dibagi bilangan lain, supaya hasilnya bulat ya. Kalau bagi 5 aja dia bisa. Ya. Habis 5 ada 6 enggak, karena 6 bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Ya. 6 enggak berarti 7. 9 juga bukan, karena 9 bisa dibagi 3. 11, 13, 15 bukan, ya. 17, 19. Ya. Mudah-mudahan sampai sini paham. B. Adalah himpunan bilangan asli antara 2 dan 15. Nah, jadi antara 2 dan 15. Bilangan asli itu mulai dari angka 1, anak-anak ya. Jadi bilangan asli ini mulai dari 1. 1, 2, 3. Gitu bilangan asli dan seterusnya. Karena yang diminta adalah di antara 2 dan 15, 2-nya nggak ikut. Jadi kita masukkan mulai dari 3, 4, 5, titik, terakhir adalah 15 nggak ikut, 14. Gitu. Anak-anak ini titiknya ini kelebihan. Nah, titik, koma, titik. Nah, sampai dengan 14. Ya. Yang ditanya adalah komplement dari A gabungan B. A irisan B. Anak-anak, jadi ini ya kalau cara mengingat itu begini. Ini kalau begini ini gabungan. Tuh ya. Kalau begini irisan. Tuh ya. Kalau gabungan itu gini, kalau kita gambar, ini ada 2 himpunan A dan B, ini semua gabungan. Tuh. Tapi kalau irisan, ada gambar, ini semestanya, ini semesta di sini ya. Ada A set, ada B set, ada B, di sini irisan. Tuh ya, itu irisan. Jadi yang kembar itu irisan.
Yang ditanya adalah komplement. Komplement itu justru adalah kecuali, di luar daripada jawabannya gitu, tapi masih di dalam semesta. Ya, sekarang kita cari dulu, oh komplement dari A irisan B. Berarti anak-anak mesti cari dulu A irisan B ya. A irisan B sama dengan, kita cari irisan adalah yang kembar-kembar. Jadi kita lihat A dan B, kita cek A dan B, yang mana yang kembar, kita lingkari dia. Tuh, ada, oke, ada 5, ini 5 kembar. Oh, ini nggak tulis semua. Tulis dulu dah semuanya kalau gitu. Males nulis panjang jadinya ini ya ribet ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-nya di atas ya. Oke. 5 oke, 7 ada, oke ada 7. Terus ini ada 11, ada 13, ada nggak? Oh ada 13. Nah, selesai itu aja ya. Jadi kita udah punya anak-anak yang kembar. Jadi yang kembar tuh ada 5, 7, berapa tadi? 11 dan 13. Tuh ada 4 yang kembar. Sekarang pertanyaannya, A irisan B komplement. Komplement itu bisa simbolnya C. Oh ya, komplement. Artinya lihat sekarang apa namanya? Lihat semestanya. Ini yang kita lihat sekarang. Tuh, semesta. Kita cari 5, 7, 11, 13 kita eliminasi. Ya, berarti dari 0, jawabannya adalah dari 0 sampai 19 kecuali 5, 7 dan 5, 7, 11 dan 13. Jadi kalau kita tulis anak-anak 0, 1, 2, 3, 4, 5 nggak ikut, 6, 7 nggak ikut, 8 ya, 9, 10, 11 nggak ikut, 12, 13 nggak ikut, 14, 15, 16, 17, 17 berapa? 18, 19. Tuh, jadi itu jawabannya. Tinggal kita cek di sini. Yang pasti jawabannya yang paling panjang. Yang paling panjang ini. Pelan cek ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan anak-anak paham. Ya, kita baru dapat 2 soal. Next. Oke, nomor 3. Ini sering nih soalnya keluar. Ada banyak contoh di bawahnya yang seperti ini anak-anak ya. Mungkin Miss tidak bahas semua. Kita kasih inti-intinya saja ya. Wawancara dari 40 orang pembaca majalah diketahui 5 orang suka baca majalah tentang politik dan olahraga. 9 tidak suka keduanya. Nah, jadi politik dan olahraga ya kata kuncinya. Banyak pembaca yang menyukai majalah olahraga sama dengan 2 kali banyak pembaca yang menyukai majalah politik. Banyak pembaca yang menyukai majalah politik adalah, oke, kita coba ya. Ini mungkin tingkat soalnya lebih tinggi. Ini UN tahun 2018 anak-anak, ini lumayan lebih tinggi tingkat soalnya, tapi mari kita coba. Mungkin kalau anak-anak belum paham, di bawah nanti masih ada contoh yang lebih mudah. Apa kita coba contoh mudah dulu ya? Nah, kita sampai sini dulu. Sampai mana nanti kita coba ya. Wawancara 40. Nah, jadi ada 2 cara anak-anak ya. Boleh dengan gambar. Jadi di sini S adalah 40 orang. Jadi semua orang yang kita cari itu ada 40. Diketahui 5 orang suka membaca majalah tentang politik dan olahraga. Jadi yang satu, nah jadi ada 2. Nah ini satu politik, yang satu olahraga. Tuh. 5 suka baca dua-duanya. Ini yang harus kita isi pertama kali, yang suka baca dua-duanya. 9 tidak suka keduanya. Nah, 9 ada di luar, tidak suka keduanya.
Banyak pembaca yang menyukai majalah olahraga sama dengan 2 kali pembaca yang menyukai majalah politik. Berarti kalau misalkan yang suka majalah politik adalah X, jadi misalnya yang suka politik itu, suka majalah politik ya, adalah X, berarti yang suka majalah olahraga itu adalah 2X. Karena 2 kali yang suka politik. Jadi kita tinggal masukkan di sini ya. Yang suka politik X, yang suka keduanya 5, berarti di sini X kurang 5 gitu. Yang suka Olga 2X, yang suka keduanya 5, berarti di sini 2X kurang 5. Ya. Sekarang yang ditanya, yang suka majalah politik ada berapa? Suka majalah politik ada berapa? Ingat ya, jadi yang ditanya majalah politik, bukan yang majalah politik saja, lain lagi nih, ya. Majalah politik. Jadi bisa jadi yang suka politik suka Olga juga. Kita jumlahkan ini anak-anak ya, jadi X dikurangi 5, nih, ditambah nih 5, ditambah nih 2X dikurangi 5. Ini kenapa isi dikurangi 5, anak-anak ya? Alasannya itu adalah yang di tengah-tengah ini 5. Jadi kalau tadi yang suka Olga itu semuanya 2X. Tapi yang kalau kita nulis di sini itu artinya suka Olga saja. Jadi harus dikurangi dengan 5 yang di tengah ini. Tuh ya. Sama ditambah dengan yang tidak suka keduanya ada 9 sama dengan total semuanya 40. Gitu ya. Jadi kita tinggal jumlahkan dulu sekarang. X dengan 2X, X tambah 2X jadi 3X, min 5 plus 5, 0, ya. Ini sisa min 5 plus 9, jawabannya plus 4, sama dengan 40. Jadi 3X sama dengan 40 dikurangi 4, ya. Jadi 3X sama dengan 40 kurang 4, 36. Kita bagi 3 untuk menghilangkan 3-nya. Kita bagi 3. Jadi X sama dengan 36 kurang 3, 12. Ini baru X. Nah, yang ditanya, yang suka majalah politik. Oh, politik itu X ya. Politik itu X. Berarti udah ketemu dah jawabannya. Berapa tadi jawabannya? 12. Dan ya 12. Oke. Nah, mesti cukupkan dulu 3 soal. Silahkan anak-anak pelajari dulu, coba dulu jawab sendiri boleh, baru kita tengok videonya juga bisa ya. Nanti sesi berikutnya menyusul anak-anak ya. Oke, kita cukup dulu.